pembatasan 30% belanja pegawai. Beban 30% itu rata-rata menambah dikarenakan penambahan P3K penuh waktu dan paruh waktu. Oke. Yang akan dikorbankan dulu paruh waktu. Wajar kawan-kawan yang P3K paruh waktu khawatir. Kita di Komisi 2 minta Kemendagri, Menpan RB dan BKN melakukan kajian dan melakukan rapat bersama Kementerian Keuangan. Undang-undang HKPD ini Kementerian Keuangan. Yes. Ternyata di sini posisi P3K juga tidak cukup kuat ketika ada hal-hal seperti ini nih. Sebenarnya nggak ada masalah. Yang masalah pasti paruh waktu. Tapi akan ada kemudahan juga kan Pak untuk kayak ya udah kalau tidak akan diperpanjang. Itu tergantung kepala daerahnya. Intinya adalah kita menunggu PP untuk memperjelas semuanya. Ya. Karena itu memperkuat sebenarnya kayak posisi P3K itu seperti apa, kekuatannya secara hukum juga jelas walaupun ada undang-undang. Peraturan pelaksanaannya harus di PP. Kali ini kita membahas soal 30% pengurangan anggaran untuk belanja pegawai. Lagi rame ya. Yang khawatir siapa? Kita nggak usah pakai khawatir-khawatir, kita langsung tanyakan langsung aja bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI Bapak Giri Ramandaki, Mas, yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya hadir di Sudut Dengar Parlemen. Terima kasih Bapak. Kemarin kita undang terkait dengan P3K. Ya. Sekarang masih ada ekor-ekornya juga nih. Komentar Bapak terkait dengan 30% pembatasan 30% belanja pegawai. Ini lagi rame. Dalam undang-undang hubungan keuangan pusat dengan daerah, ada suatu klausul di pasal di undang-undang tersebut. Belanja pegawai di daerah itu maksimal 30% dari APBD. Oke. Dan itu akan dilaksanakan tahun 2027. Ini menjadi keresahan kepala-kepala daerah. Oh iya. Kenapa resah? Karena ketika transfer keuangan daerah dipotong 30% karena efisiensi, total APBD seluruh kabupaten kota di Indonesia berkurang rata-rata 30-40%. Oke. Nah, jumlahnya kecil. Kalau kemarin misalkan APBD kabupaten tersebut 1 triliun. Belanja pegawainya dengan P3K penuh waktu dan paruh waktu 28%. Gak nyampe 30%. Begitu dipotong 30%, otomatis persentasenya naik jadi 36%. Okay. Ini yang menjadi tantangan kepala daerah. Karena undang-undang HKPD mengisyaratkan hanya 30%. Oke. Nah, kekhawatiran di daerah adalah kawan-kawan P3K paruh waktu yang akan lebih dahulu akan diberhentikan. Yes. Karena untuk mengejar maksimal 30%. Karena kenapa? Kepala-kepala daerah juga nggak mau jadi masalah. Kalau tidak menaati undang-undang, melanggar hukum. Dia takut situ. Di satu sisi ada P3K. Beban 30% itu rata-rata menambah dikarenakan penambahan P3K penuh waktu dan paruh waktu. Oke. Yang akan dikorbankan dulu paruh waktu. Wajar kawan-kawan yang P3K paruh waktu khawatir akan ada PHK massal. Oke. Bukan semua satu kabupaten, hampir seluruh kabupaten di Indonesia mengalami hal tersebut, kecuali kabupaten-kabupaten yang memang secara APBD-nya besar dan aman untuk gaji pegawainya. Oke. Kalau berarti ini dengan kata lain, kalau dari apa yang tadi Bapak sampaikan, dengan adanya pemotongan atau pembatasan ya untuk belanja pegawai, itu secara langsung impact-nya memang tertuju kepada P3K paruh waktu yang ada di daerah. Yang rentan adalah kawan-kawan P3K paruh waktu karena mereka kontrak dan kontraknya tidak standar setiap kabupaten. Ada yang per tahun, ada yang per 2 tahun, ada yang per 3 tahun, ada yang 6 bulan. Oke.
Nah ini kan menjadi kekhawatiran wajar. Oh kontrak saya habis 2027, 2027 ada pembatasan, diperpanjang lagi nggak kontrak saya? Ya. Kan kekhawatirannya wajar. Dan kekhawatiran itu, kerentanan itu dilihat juga para pembina kepegawaian daerah. Untuk mangkas anggaran, yang pertama bisa dilakukan yang ini yang didahulukan. Kalau P3K penuh waktu kan kontraknya minimal 3 tahun. Iya. Bukan setahun atau 6 bulan sampai 2 tahun. Iya. 3 tahun minimal sampai 5 tahun. Kalau PNS nggak bisa diberhentikan merta-merta. Karena kontraknya seumur hidup. Iya. Kecuali melanggar. Iya. Nah itu. Ya itulah kerentanan itu yang membuat kawan-kawan P3K paruh waktu menjadi khawatir. Kalau P3K paruh waktu sudah di PHK massal, masih belum cukup, ya P3K penuh waktu. Makanya mereka khawatir semua. Nah inilah di Komisi 2 waktu rapat dengan Kemendagri, Menpan RB dan BKN, ini kan menjadi concern serius kita. Kita sudah memperjuangkan mereka menjadi P3K, baru setahun menikmati status dengan P3K, akan terjadi PHK massal lagi. Padahal kita membuat terobosan dengan P3K paruh waktu itu agar 1,7 juta honorer yang tidak tertampung di P3K penuh waktu itu jadi ASN. Dan mencegah PHK massal. Nah ini akan ada PHK massal lagi. Kalau ini dijalankan. Kalau dijalankan. Undang-undang. Makanya kita di Komisi 2 minta Kemendagri, Menpan RB dan BKN melakukan kajian dan melakukan rapat bersama Kementerian Keuangan. Karena ini ranahnya Undang-Undang HKPD, ini Kementerian Keuangan. Yes. Permintaan yang paling tinggi adalah bagaimana Kementerian Keuangan bisa bersepakat untuk menangguhkan pelaksanaan undang-undang tersebut. Pembatasan 30% belanja pegawai ini ya. Yang di 2027 ditangguhkan. Dan nanti penangguhannya juga kita dikaji secara hukum apa? Ataukah dengan Perpu atau dengan Perpres? Harus dikaji secara hukum karena itu undang-undang. Ya. Kalau revisi undang-undang akan memakan waktu lama. Tapi kalau Perpu tinggal presiden yang mengeluarkan ataupun penundaan yang dilandasi oleh Perpres atau Kepres. Nah itu kita harus tanya dulu dengan ahli-ahli hukum tata negara. Tapi intinya itu. Skema yang kedua adalah menarik ASN, gaji ASN menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Seluruhnya. Berarti semua daerah ini menjadi tanggung jawab pusat. Artinya komponen dana alokasi umum untuk belanja pegawai itu dihapuskan. Itu ada alternatif kedua. Jadi beban belanja pegawai numpuknya di pusat. Alternatif ketiga, kawan-kawan P3K gajinya dioper ke belanja barang dan jasa. Bukan di belanja P3K seluruhnya atau P3K paruh waktu kalau nggak cukup P3K penuh waktu juga. Tapi ini akan menimbulkan kekhawatiran juga kawan-kawan. Karena barang dan jasa itu nggak wajib dibayarkan. Dengan belanja pegawai itu yang wajib dibayarkan tiap bulan. Kalau barang dan jasa mereka tergantung anggarannya ada dibayarkan. Berarti ini artinya impact-nya nanti adalah ketidakpastian untuk pembayaran. Tapi tidak ada PHK massal. Artinya gini, ini alternatif kebijakan yang bisa kita ambil, pemerintah pusat bisa ambil. Nah, sementara kita melakukan evaluasi kerja-kerja apa yang bisa dimaksimalkan dengan kawan-kawan P3K penuh waktu dan paruh waktu di daerah. Karena apa? Ya konsekuensinya ketika diambil pusat, ketika digaji, mereka harus ada output yang harus nilai. Waktu kita rapat dengan BKN, baru 16% organisasi pemerintah
yang mempunyai kinerja harian. Artinya masih ada 84% organisasi pemerintah pusat maupun daerah yang belum mempunyai kinerja harian dari setiap individu karyawannya. Oke, baik. itu. Berarti ini artinya ketika skema-skema ini nanti 3 skema ini salah satunya dipilih ketika berada di pusat harus ada penyesuaian baik dari penilaian dan yang lainnya. Betul. Di pegawai yang P3K yang ada di daerah, baik paruh waktu maupun full time ya kan, penuh waktu. Impact-nya ini menjadi kecemasan, kekhawatiran di teman-teman kita P3K paruh waktu maupun penuh waktu. Tadi Bapak sudah menyampaikan ada 3 skema. Kalaupun skema itu dipilih yang diambil di pusat, itu sebenarnya skema itu bisa menjadi skema jangka panjang kan Pak? Kita dialihkan menjadi pegawai pusat, ada konsekuensi. Daerah tidak punya kewenangan lagi ngatur. Termasuk perekrutannya? Iya, itu resikonya. Oke. Pasti pusat kan saya kan yang tanggung jawab, bayar. Masa saya nggak bisa ngatur? Oke. Nah, konsekuensi ini siap nggak oleh daerah? Kan kepala daerah maunya eselon 2 dia yang ngatur. Oke. Kalau dengan skema itu di bawah pusat semua, kan yang ngatur pusat. Pasti ada keinginan pusat untuk mengatur Oke. ASN-nya. Tapi bisa kan kalau seandainya daerah request nih umpama kebutuhannya ini, membutuhkan ini. Pembukaan ASN, P3K, itu kan usulan daerah. Kepala daerah sebagai pembina kepegawaian daerah melalui badan kepegawaian daerahnya melakukan assessment. Oke. Kebutuhan jabatan, kebutuhan organisasinya apa saja. Kalau kurang dia mengajukan ke pusat. Oke. Nah, pusat selalu minta sekarang kesanggupan daerah untuk bayar. Surat tanggung jawab penuh. Oke. Surat pertanggungjawaban penuh untuk membayar. Kalau daerah menyanggupi membayar, membuat analisis tentang belanja pegawainya dan memungkinkan untuk membayar, pasti akan disetujui oleh Menpan RB untuk penambahan formasi. Nah itu. Nah sekarang jadi masalah ketika transfer keuangan daerah berkurang. Oke. Itu yang jadi masalah. Oke. Nah, karena penyebabnya adalah pemerintah pusat, transfer keuangan memang dikurangi, ya solusinya harus dari pemerintah pusat juga. Makanya saya pilih opsi yang paling lunak adalah penundaan pelaksanaan Undang-Undang HKPD. Oke. Sampai kapan penundaannya? Ya sampai efisiensi anggaran selesai. Oke. Berarti belum. Pemotongan TKD selesai. Oke. Kalau masih 2028 dipotong lagi, ya tunda lagi. Nah, sembari kita membenahi daerah. Membenahi daerah, bagaimana kemandirian daerah, Oke. kemampuan keuangan daerah. Kan yang kita maunya otonomi itu menghasilkan daerah-daerah yang bisa mandiri. Iya. Tapi kan evaluasi Kemendagri, banyak daerah masih mengandalkan transfer keuangan daerah dari pusat. Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Di situ kan menegaskan fungsi tugas dan peran P3K serta dengan PNS, termasuk hak pengembangan kompetensi, jaminan sosial dan batas usia pensiun hingga 65 tahun. Kalau dia fungsional. Kalau kan kita tahu kontraknya ini yang dikhawatirkan saat ini dengan adanya case belanja, pembatasan belanja 30%, ini adalah timbul kekhawatiran gini. Oke, ketika kita dikontrak ini paruh waktu maupun penuh waktu ya Pak ya. Kita katakanlah 3 tahun. Kalau tidak diperpanjang berarti ada kemungkinan juga kan? Nah, tidak diperpanjang itu tergantung evaluasi kinerja. Oke. Kalau tidak pernah masuk, masa nggak diberhentikan? Kalau tidak memberikan output, masa tidak diberhentikan? Oke. Nah, makanya yang jadi masalah, evaluasi kinerja yang rigid
belum ditetapkan. Oke. Sehingga batasan-batasan mana yang diperpanjang, mana yang tidak diperpanjang masih ambigu. Oke. Itu yang celah banyak akan dimainkan di Badan Kepegawaian Daerah. Oke. Kalau sudah jelas apa PP-nya udah ngatur rigid, nggak bisa diberhentikan semena-mena dong. Otomatis kontraknya Diperpanjang. diperpanjang. Oke. Tapi kenapa P3K ada? Karena sudah pusing dengan PNS yang tidak bisa diberhentikan. Yang banyak direkrut pemerintah pusat sekarang P3K bukan PNS. Oke. Itu. Oke. Masalah pemutusan hubungan kerja ini harus dipertegas nanti dengan PP. Evaluasi kinerjanya apa? Oke. Yang bisa diberhentikan evaluasi kinerja seperti apa? Oke. Yang harus otomatis diperpanjang apa? Nah itu. Oke, jadi tidak bisa asal memberhentikan. Ya, enggak. Termasuk dengan case-case seperti ini, Ya, pembatasan ini kan ini alasan pemerintah daerah memberhentikan P3K paruh waktu ya. Iya, paruh waktu. Oke. Karena yang beban beratnya sekarang paruh waktu bukan P3K penuh waktu. Oke. Kita di pusat meresponnya karena ini adalah gawe pusat memotong 30% efisiensi, harus ada relaksasi dong dari pusat. Oke, yaitu dengan penundaan itu. Kan sudah kasih daerah dikasih stick dah. Udah dipukul nah, tuh 30% dipotong. Kalau di undang-undang dipaksakan kan jadi konyol. Makanya direlaksasi, ditunda. Oke. Kita minta penundaan itu. Oke, intinya dengan penundaan itu kita sembari menata semua Menata semua. agar jauh lebih baik, termasuk dengan evaluasi itu dengan sistem penilaian Sistem yang jelas.